Kesabaran Nurhayati mulai diuji melihat lambannya kinerja polisi. Di lain sisi, polisi dibatasi oleh minimnya keterangan saksi serta alat bukti. Walau pihak keluarga menyodorkan nama Sadikin sebagai terduga tersangka yang diyakini sebagai pembunuh Ohara. Jadi begitu, Pak. Saya sudah ceritakan semuanya. Kami yakin si Sadikinlah pelakunya. Banyak saksi menyaksikan mereka bertemu terakhir kalinya. Kapan Bapak menangkap si Sadikin? Baik, Bu. Ibu yang sabar ya. Semua laporan Ibu sudah kami catat. Jadi berikan kami waktu untuk bekerja, mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi, Bu. Sabar. Apa maksud Bapak? Sementara Bapak bekerja lamban, pelakunya sudah kabur ke Makassar. Apakah Bapak tahu? Terakhir kami cek, dia sekarang sudah bersembunyi di Surabaya. Kalau Bapak tidak cepat bergerak, bersiap-siaplah. Warga akan bertindak. Ingat itu, Bapak. Aparat Polsek Balusetasi sudah diperingatkan. Akankah aparat bakal mengindahkan ancaman? Atau justru sebaliknya, Ohara malah berhasil ditemukan? Tersebarlah kabar temuan mayat pria tanpa kepala di Kelurahan Malawa, Kecamatan Balusetasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, di Desa Malawa tepatnya. Ditemukan pada Kamis pagi, lokasinya di belakang kandang ternak warga bernama Andi Sukri. Laporan warga direspon aparat Polsek Balusetasi yang lanjut melakukan proses identifikasi. Peristiwa pertama kali terjadi, Rajapati kasus mutilasi. Hingga akhirnya mayat berhasil teridentifikasi, yakni putra Nurhayati bernama Ohara alias Muhammad Arti yang dinyatakan hilang selama 5 hari. Dia memang dalam kondisi mabuk. Bagaimana kita tahu ini dia meninggal seperti apa, Pak? Dia takut, alasannya takut kalau hidup kembali. Jadi dia kandang sapi di situ ada perkebunan, ada lubang kayak itu informasi warga bahwa ada mayat yang ditemukan di sini. Dan begitu juga saya menuju ke sana. Ya. Dari mana kita tahu bahwa itu kakak tak, Pak? Melalui ciri-ciri pakaiannya yang hilang, gelangnya yang di tangan juga, sama yang terlebih itu ini terpegangnya. Ya. Ini kakak tak sudah berapa lama hilang, Pak? Dia hilang itu ada parang di situ. Kapan itu, Pak? Sabtu. Hari Sabtu. Iya. Itu di daerah mana? Berapa hari lagi? Itu? Ditemukan hari ini pagi. Di daerah mana? Kita bunuh dia. Tidak hanya soal pelaku Rajapati, tetapi keberadaan kepala korban pun masih teka-teki. Pihak keluarga kembali menanti gebrakan nyata dari polisi. Di manakah bongkar kepala Muhammad Arti mesti dicari? Saya cemburu dibilangi istri. Jangan beranjak dari tempat Anda. Lanjutan kisahnya akan kembali usai jeda pariwara. 3 pekan tanpa hasil nyata, keluarga Ohara tak mampu membendung murka. Rumah Ali Sadikin di Desa Malawa langsung dibakar oleh massa. Sementara polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Kasus pembunuhan ini yang tanpa kepala sudah berlangsung selama 3 minggu. Sementara salah seorang pelaku belum ada yang ditemukan. Dan kami merasa sebenarnya selama ini sudah cukup kooperatif, cukup sabar, cukup kooperatif dengan aparat. Memberikan bantuan-bantuan, masyarakat sudah memberikan bantuan, banyak bantuan. Tapi tidak ada realisasi daripada hasil penyelidikan. Kali ini polisi mulai mendekati serius. Polres Baru langsung membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus. Awalnya laporan orang hilang saja, kini menjadi kasus prioritas utama. Alhasil selain 4 alat bukti baru diamankan, bongkar kepala korban mutilasi juga berhasil ditemukan.
setelah polisi melacak terduga pelaku di tempat persembunyian. Jam 2.30 kami bergerak ke sana bersama-sama dengan dibantu oleh dari Brimob ya, pengamanan. Kami langsung tutup TKP dan melakukan pencarian. Ditemukan sekitar jam berapa, Pak? Jadi ditemukan ada beberapa lubang kita gali, ada 3, namun lubang terakhir baru kita temukan ya. Itu pun kesulitan karena kita hanya berhubungan dari teman di sana di Kaltim melalui HP. Akhirnya terakhir kita video call ya, diperlihatkan sendiri oleh pelaku, dituntun oleh pelaku bahwa di mana ditemukan, di mana disimpan itu kepalanya. Nah, akhirnya di video call itu menyatakan bahwa pas di situ. Di situ akhirnya kita gali dan pukul 06.15 kita gali dan menemukan kepala korban. Sebelumnya, Muhammad Ali Sadikin ditangkap polisi di pelariannya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ia berpindah-pindah tempat, mulai dari Makassar hingga Surabaya, Jawa Timur. Minggu malam 16 Oktober 2016, tepat 1 bulan sejak kejadian, polisi menangkap Ali Sadikin tanpa perlawanan. Polisi meringkus Ali Sadikin di Jalan Raya Panjaitan, Gunung Guntur, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam pemeriksaan, Ali Sadikin mengakui perbuatan bahwa ia telah membunuh serta memutilasi korban. Selain kau siapa pelakunya? Ya Pak. Selain kau siapa pelakunya? Sendiri kau melakukan? Pak, alasannya membunuh Pak. Saya cemburu dibilangi istriku. Enggak, setelah itu kau lari kemana? Ke Makassar Pak. Ke Makassar dulu, baru kemana lagi? Ya. Kau lari ke Makassar terus kemana? Ke Surabaya baru. Surabaya. Habis dari Surabaya kemana? Balikpapan. Hah? Balikpapan. Oh, di Balikpapan baru kau berhasil tangkap. Iya. Oke deh. Bagaimana dakwaan primer? Duduk di kursi terdakwa, Ali Sadikin didakwa melakukan pembunuhan berencana. Jaksa lalu menuntutkan hukuman pidana seumur hidup di penjara bagi sang pemegal kepala korbannya. Lantas, akankah majelis hakim mengabulkannya? Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ali Sadikin alias Kambang alias Dekrewa bin Muhammad Yunus. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama seumur